Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara-wara keren. Oke, ini dia episode ke-46 ya. 46. Episode yang horor lagi dan kali ini tuh agak wow. Ya bye. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan, Ikiso. Shitage Open. Episode ini diawali dengan keresahan seorang Kotaro lagi setelah dia mengintip cewek di kolam renang. Waduh, ini baru awal-awal udah kayak gini ya, astaga. Terus juga setelah itu langsung kena ini karma kilat. Aduh, kasihan banget sih ini orang, kena azab mulu. Dia lagi ganti baju, didatengin sesuatu dari ventilasi. Dia kayak mau ngasih sesuatu kayak akar gitu kan, dan pas nyentuh sih Kotaro jadi kayak bekas kayak tunas bunga gitu di lehernya. Aduh, serem banget pak. Aduh, parah men. Dan besoknya Hiro diajak ke pemandian sama si Kotaro. Mana sih Gamamon juga ikut ya kan. Pas di dalamnya ini mulai deh. Aduh, adegan pas Kotaro lihat air ada tanaman gak jelas. Terus ya baik deh nih. Ini baru kali ini anime Digimon kayak gini, maybe. Parah banget ini. Ini geli juga liatnya pak. Aduh, kayak wow, speechless saya. Aduh, ini ambigu sekali scene-nya, Pak. Terus si Kotaro kan langsung pingsan ya. Dibangunin Hiro tuh langsung lari keluar. Dia nggak jadi mandi gitu. Hiro sadar ada yang aneh karena lihat leher si Kotaro ada tunas bunga kecil gitu kan. Terus di luar makin parah. Ini si Kotaro tiap lihat air dikit tuh langsung kelihatan si tanaman itu. Padahal di genangan air juga itu kan. Di mana-mana banyak itu genangan air. Terus gitu-gitu terus ketakutan dia tiap ngeliat air gitu, sampai jatuh ke genangan tuh kerasa beneran, padahal halusinasi gitu kan. Di asrama juga dia ketakutan banget. Air di gelas sama botol sih aman, tapi kalau dia ngeliat air di ember itu kayak dia mau ngepel aja nggak kelar gara-gara takut gitu. Kayaknya harus air yang terlihat jelas kayak genangan gitu ya. Orang got aja bisa ngeganggu banget, sampai si Kotaro ini akhirnya putus asa, seharian ngurung diri gitu. Malamnya ada yang datengin kayak kuntilanak gitu pak, serem. Kotaro tambah gelisah deh, ini kayak kuntilanak kayak Sadako ya, bodoh lah. Dia bilang, si cewek ini bilang besok akan lebih baik sambil ngendus si Kotaro. Aduh, ya baik deh nih. Digimon ini adalah Oleamon, Digimon Ultimate tumbuhan pemangsa beratribut virus, tumbuhan karnivora ini. Baru nih teman-teman, pasti udah diupdate di reference book juga. Kemudian udah 2 minggu lewat, Hiro bawain makanan buat Kotaro yang gak mau keluar. Bahkan dia gak mandi selama itu. Itu sampai depresi banget loh. Dan kemudian Hiro ngeliat tunas di leher Kotaro dan dia mencoba mencari informasi darinya. Sampailah Hiro bersama Ruri dan Kyoshiro di pusat hunian yang Kotaro datengin waktu itu. Seperti biasa Kyoshiro pengen mangkir tapi diseret ya. Emang nih best timer kita ya. Mereka periksa ruang ganti cowok dan gak ada yang aneh. Ruri sendirian di ruang ganti cewek hampir diserang oleh Amon. Aduh, lagi-lagi Ruri nih hampir kena azab ya. Awas, nambah lagi keambiguannya kalau sampai kena tuh. Ya syukur Ruri langsung semprot pakai penyemprotan rambut kan, yang pewangi itu. Si Oleamon kan gak suka wangian ya, jadi dia minggat. Hiro dan yang lain langsung buru-buru ke sana dan dia mengambil kesimpulan bahwa itulah yang menyerang Kotaro. Tunas di leher Kotaro berbunga dan menyebar serbuk aneh, membuat si Kotaro ini bisa melihat ilusi dalam wujud wanita cantik, dan Kotaro pun terbuai ajakannya. Akhirnya Hiro ikutin karena dia ingat Kotaro bilang soal esok akan lebih baik, yang berarti udah siap buat tujuan si Oleamon ini. Ya terus Hiro ikutin karena dia ingat Kotaro bilang soal esok akan lebih baik, yang berarti udah siap buat tujuan si Oleamon ini. Tepat malam di hari yang sama, singkat cerita mereka sampai di sebuah tempat lapangan kosong itu. Kayak udah nggak kepake gitu pak. Ada salon dan Kyoshiro hampir teriak kenceng karena ngeliat boneka. Aduh, kebiasaan. Kotaro disuruh nyisir dan rambutnya rontok. Aduh, ngilu liatnya pak. Dan akhirnya di ruangan lainnya si Kotaro disuruh lepas baju. Aduh, hey, apaan nih? Terus kan disuruh cukur bulu tangan pakai daun. Daunnya tajam berarti punya si Oleamon ini, teman-teman. Aduh, Honto nih ya bayi des nih. Ketahuan juga Hiro dan yang lain sama si Oleamon. Terpaksa gelut di sini, tapi serangan Oleamon tuh lebih efektif dan berhasil menangkap mereka semua ya. Kotaro dibikin halu dan gak mandi biar matang, maksudnya biar gampang dimakan sama si Oleamon. Ini singkat aja ya. Ya baik des nih, Kotaro juga korban pertama, kemudian dia disuruh baring di meja rumput, dan ternyata si Hiro, Ruri, dan Kyoshiro udah dikenain tunasnya.
Oreamon dikenal sebagai ratu penikmat makanan dan dia hendak menikmati Kotaro. Tapi kemudian Shimbaran Goramon ingat soal dia, Digimon yang tinggal di perbatasan dunia digital, dan menggertak soal cara memasak yang benar, biar si Oreamon ini mau diajarin. Terus si Shimbaran Goramon ini minta dilepasin biar bisa jelasin cara memasak yang baik. Di sini dia nyiapin drum kaleng buat persiapan mengukus. Dia belajar dari novel sejarah soal sushi kukus, ayam kukus, puding telur kukus, dan masih banyak lagi. Dan dia bilang kalau tunasnya nggak dibuang, dia nggak bisa ngisi drumnya dengan air karena nanti ngamuk karena halu. Jadi si Oreamon buang tunas di Kotaro, Hiro, dan yang lain juga. Kemudian setelah kelar, langsung dia tendang drumnya ke Oreamon. Seraya si Ruri mengucap Lentoraisa untuk melepaskan Hiro dan yang lain. Ini emang elegan dan pinter menggertak ya si Shimbaran Goramon, keren jadinya. Kyoshiro langsung aktifin fieldnya yang air ya. Oreamon menyerang membabi buta dengan leaf rednya, tapi Ruri punya ide. Karena dia benci wewangian, jadi Ruri lempar semprotan rambut di sana. Jadi kan itu semuanya dilemparin tuh, gasnya ngumpul, ini udah kayak gas air mata. Aroma wangian ngestun si Oreamon dan terakhir si Hiro keluarin soul blow kekuatan penuh ke Oreamon. Dibantu gas dari kaleng semprotan membuat ledakan besar, apalagi tanaman lemah sama api juga ya. Masih hidup, ya udah akhirnya mereka nanya lagi kenapa dia mau makan orang. Karena pernah memberi makanan kebanggaannya ke Hokuto. Terus dia bilang kalau manusia lama gak mandi pasti baunya bakal kayak makanan itu. Aduh, itu bikin si Oreamon juga jadi ngiler gitu kan. Aduh, papa lagi. Ini kayaknya nggak mungkin gara-gara orang lain selain papa ya, papa Hokuto nih. Aduh, ini si papa Hokuto gimana ini, orang udah pada hampir kena azab semua, masih aja. Akhirnya Ruri saranin buat tinggal dan makan makanan lain selain manusia. Hiro coba bilang Clockmon dan akhirnya besoknya udah normal lagi. Si Kotaro masih nggak kapok ternyata, dan sekarang Oreamon jadi konten kreator yang kontennya soal masakan. Yang pasti makanan yang cocok sama selera dia. Berbau menyengat dan ya buset, Digimon jadi YouTuber dong. Kemarin terakhir di Epmon tuh si Mushimon ya sama Astra. Dan cerita berakhir di sini. Hai, review no Jikan des. Ini episode teryabai di sepanjang sejarah series Digimon. Yabai desu nih. Gawat banget, tapi juga bikin penasaran sih. Kalau itu keterusan bakal gimana gitu kan? Lupakanlah. Sekali lagi memperkenalkan Digimon baru. Pastinya langsung masuk ke Digimon Reference Book beserta official artnya. Dan ini saya juga bingung mau ambil intisarinya gimana teman-teman. Keburu salfok sama kejadian di episode ini yang ya gitu deh. Yang pikirannya kemana-mana ngaku sini. Canda pak. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Stres pak. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like dan komen juga silakan banget. Hai, Rokuroren Otsukare, see you.